Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia spoiler One Piece chapter 1158 berjudul Rocks melawan Harald. Dimana di cerita sampulnya atau di cover story-nya, akhirnya kita mengetahui makam siapa yang menjadi milik pahlawan yang melawan Kaido dan menghilang. Itu adalah makam daripada Kozuki Moria. Ternyata teletukan kita waktu live itu benar-benar menjadi poin yang benarnya, sial. Moria dari West Blue lagi. Moria dari West Blue. Gecko Moria dari West Blue. Jadi, apakah sosok yang dianggap pahlawan itu dan ada kuburannya? Oh, saya Moria sih. Lanjut, diketahui kalau timelinenya ada di 40 tahun yang lalu. Diketahui Roger pergi ke Pulau Bajak Laut dan bertemu dengan Rocks, lalu dia berkata mereka tidak boleh bertarung di barnya Shaki. Dan kemudian diketahui juga kalau Rock di Zebek jatuh cinta pada seorang wanita lain dan berhenti mencintai Saki. Rocks dan wanita ini memiliki seorang bayi yang ternyata adalah Teach atau Kurohige. Yang mana di poin berikutnya juga diketahui kalau Harald menerima tawaran World Government atau Gorosei dan pergi untuk melawan Rocks. Pertempuran itu terjadi di antara mereka. Haki, mereka juga bertabrakan di sana dan pada akhirnya keduanya tumbang dan juga persahabatan mereka pun berakhir. Lalu timeline saat ini berada di 39 tahun yang lalu. Garling menemukan sesuatu yang menarik di God Valley, sesuatu yang diyakininya akan disukai oleh Imo. Di sana pula kita melihat seorang wanita berambut merah dengan dua anak, yaitu Shanks dan juga Shamrock, meskipun wajahnya tidak diperlihatkan saat ini. Dan ya, spoiler sampai di sini. Yang mana ya, seperti biasanya kita akan membahas spoiler ini dari poin ke poin. Dan jika kalian tidak ingin mendengarnya, kalian bisa langsung close saja videonya sekarang. Namun ini dia poin yang paling bikin kaget sejauh ini, itu ada di poin saat kita mengetahui kalau ternyata makam daripada pahlawan tersebut yang ada di sana di cover story itu ternyata milik Kozuki Moria. Ya jelas ya, ini bikin kaget, soalnya sejauh ini yang kita ketahui hanya ada karakter bernama Gecko Moria. Dan kenapa namanya jadi Kozuki Moria? Yang mana jika benar ternyata ini adalah orang yang sama seperti yang kita ketahui sejauh ini, maka skenarionya cukup menarik sekaligus aneh. Sebab pahlawan ini diketahui besar di Wano. Dan sebenarnya cukup make sense ya kenapa namanya Kozuki, sebab bisa saja Kozuki Sukiyaki mengangkatnya jadi anak walaupun entah bagaimana skenarionya. Namun jika berbicara sosok Kaido yang melawan orang ini, itu emang suatu fakta kalau kenyataannya Moria atau Gecko Moria pernah melawan Kaido di Ringo, tempat di mana kuburan itu pun juga berada, kuburan pahlawan yang ada di Ringo. Dan skenarionya pun cukup menarik kalau orang-orang mengira pahlawan itu mati, tapi mayat yang gak ada itu karena Moria kabur dari Wano sambil membawa mayat dari Shimotsuki Ryuma. Karena makam Shimotsuki Ryuma seharusnya juga berada di sekitaran itu. Dan ya, ini dia poin yang cukup menariknya dan tak kusangka memang Gecko Moria yang dimaksud di sini. Cuman aku masih bertanya-tanya, emang iya dia Kozuki Moria itu Gecko Moria? Soalnya status daripada Gecko Moria waktu melawan Kaido di Ringo, status Gecko Moria itu adalah bajak laut. Jadi ini sangat aneh sehingga menimbulkan asumsi lain kalau Gecko Moria bukanlah Kozuki Moria. Bahkan waktu kita live tadi malam itu ya, ada yang bilang kalau masa lalu kecilnya seorang Gecko Moria tidak memakai pakaian yang sangat khas dengan Wano Kuni. Ya, kita bisa melihat di sini di SBS Oda pernah menggambar Gecko Moria waktu kecil dan pakaiannya sama sekali tidak mencerminkan kalau dia tinggal di Wano. Sebab diketahui kalau pahlawan yang dari West Blue ini pada dasarnya dia dibesarkan di Wano Kuni. Nah, oleh karena itu di sini aku masih bertanya-tanya apakah timelinenya sebelum Oden atau sesudah Oden. Tetapi kita tahu
Ini semua terjadi ketika Kaido muncul di Wano, bukan? Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah ini emang Kozuki Moriya itu orang yang sama dengan Iko Moriya? Untuk memastikannya, kita hanya bisa menunggu sampai Raunya keluar. Apakah di sana kita sudah melihat foto Iko Moriya sebagai pemilik makam tersebut atau tidak? Kemudian poin kedua yang menjadi menarik di chapter kali ini jelas apa yang ditemukan oleh Garling. Dimana ya, di spoiler dijelaskan dengan narasi kalau 39 tahun yang lalu Garlic menemukan sesuatu yang sangat menarik di God Valley dan sesuatu pula yang diyakini kalau Imo akan senang. Nah, pertanyaannya apa itu? Apa yang dimaksud oleh Garling? Sementara di spoilernya juga kita mendapatkan narasi kalau kita kemudiannya melihat wanita berambut merah dengan dua anak yaitu Shanks dan juga Shamrock. Dan di sini dia pertanyaannya, apakah yang dimaksud oleh Garling itu adalah wanita tersebut? Karena di live kemarin itu ada yang bilang atau curiga, apakah itu ternyata begitu? Dan apakah ternyata Garling dan mereka ini tidak ada hubungan darah alias hanya bapak angkat? Atau ternyata emang Garling kesana bareng istrinya alias di sana emang Garling sudah punya anak bernama Shanks dan juga Shamrock? Tapi ini sangat menarik sebenarnya jika ternyata rambut merah ini adalah sesuatu yang spesial atau bahkan mungkin disukai oleh Imo yang ditemukan Garling di God Valley. Karena mungkin inilah yang akan menjawab pertempuran yang terjadi di God Valley atau insiden yang terjadi di God Valley. Bukan karena ngerebuti sempaknya Saki, ternyata merebutkan rambut merah ini. Soalnya ini akan menjawab juga kenapa Shanks ada di peti harta yang didapatkan oleh Roger pada akhirnya. Dan juga terkait Gaban pada saat itu di Elbaf sempat bilang kepada Shanks kalau Shanks itu adalah anak yang ditakdirkan. Dan sampai saat ini kita nggak tahu dan apa itu, apakah maksud dari ucapan dari seorang Gaban ini kepada Shanks. Dan jika ternyata emang ada ras spesial berambut merah, ini bisa jadi suatu hal yang menarik atau hubungan yang menarik di antaranya. Bahwa mungkin itulah maksud daripada Gaban kalau Shanks ini anak yang ditakdirkan. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apa yang sebenarnya dimaksud oleh Garling ini? Kemudian ya, kita lanjut ke poin berikutnya, di mana tentu saja hal yang menarik di sini adalah terkait ibu daripada Kurohige. Ternyata bukan Saki. Ya, dari awal ya tidak mungkin seorang Saki dan kombinasi dengan Sebek menghasilkan bentuk seperti Kurohige, tidak mungkin. Namun jika kita berbicara soal ibunya seorang daripada Kurohige ini, seseorang wanita yang lebih dicintai oleh Rox dibandingkan dengan Saki. Walaupun pada chapter terakhir kita tahu kalau si Rox ini sangat terpikat, sangat meleleh, sangat-sangat dengan Saki. Ternyata ada wanita lain yang membuat Rox sampai rela membuat anak dengannya. Dan pertanyaannya itu adalah siapa? Karena jika berbicara soal ibunda Kurohige, kita sempat tahu dari buku yang pernah diterbitkan oleh Oda terkait sketsa-sketsa kasarnya. Kita bisa melihat di sana salah satunya sketsa daripada Yamato atau bagaimana Oda membuat Yamato. Nah, di edisi tertentu kita bisa melihat sketsa daripada orang tua, terutama ibu daripada seorang Kurohige ini. Dimana seperti inilah bentuk ibunda Kurohige dalam sketsa kasar Oda itu. Dan juga ada dua sister atau dua saudara daripada seorang Kurohige. Namun sampai sejauh ini kita nggak tahu ya apakah sketsa ini masih dipakai oleh Oda. Kita nggak tahu ya. Soalnya biasanya Oda memberikan sketsa kasarnya kepada fans, kepada kita, itu setelah konsepnya tidak dipakai lagi atau karakter tersebut sudah muncul di manga maupun animenya. Sementara ibunda Kurohige ini sama sekali belum muncul di manga sekalipun. Sehingga ini jadi pertanyaan, apakah Oda masih pakai idenya ini atau konsepnya ini sebagai ibunda Kurohige atau tidak? Jika iya atau jika tidak juga, bagaimana menurut kalian? Dan berikutnya kita akan masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu poin di mana Harald akhirnya menerima surat dari World Government ataupun Gorose. Dan ya, seperti yang kita duga juga kalau Harald pasti akan menerima tawaran dari World Government ini. Dan seperti yang kita duga juga kalau Harald pasti akan melawan Rox. Dan ini bisa jadi hal yang menarik untuk cerita ke depannya. Yap, dengan Harald dan Rox di Xebec yang saling bentrok pada spoiler ini, bahkan dikatakan kalau persahabatan mereka sampai retak ataupun hancur ataupun berhenti. Ini menjadi penegasan bahwa kedua orang ini tidak akan saling respect lagi. Kedua orang ini bisa saja bertemu lagi dan bentrok sampai mati pun bisa. Bahkan di sini memunculkan kembali kecurigaan bahwa sebenarnya atau bagaimana jika ternyata yang
membunuh Rox di God Valley itu bukan Gold di Roger bahkan Gap, tetapi sebenarnya adalah Harald. Karena begini, bagaimana Loki bisa tahu kalau World Government yang melakukan atau membunuh Rox di Zebek? Apakah mungkin itu karena Harald yang berbohong kepada Loki? Dan pertanyaannya, kenapa Harald bisa tahu? Nah, itu dia. Selain itu, jika kita melihat sikap ataupun hal yang kita ketahui dari Marine maupun media World Government, kita sangat tahu kalau dia itu atau pemerintah dunia sangat bisa mengubah ataupun mengotak-atik informasi. Contoh saja saat di Alabasta, Luffy lah yang mengalahkan krokodil, tapi media Marine menyebarkan kalau Smoker lah pahlawannya. Dan ya, bagaimana menurut kalian chapter ataupun spoiler kali ini? Dan ya, saat ini kita sudah berada di timeline 39 tahun yang lalu, 1 tahun sebelum insiden God Valley. Dan ini sangat menarik ya untuk chapter depan, apalagi minggu depan tidak libur. Kita akan bisa lebih tahu ataupun lebih detail terkait apa yang sebenarnya terjadi di God Valley, terutama apa yang dimaksud oleh Garling. Karena ini sekali lagi bisa menjadi potensial atau sumber masalah dari insiden God Valley. Dan ya, bagaimana menurut kalian spoiler kali ini? Sampai kami mendapatkannya, sampai lagi di video berikutnya.